Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Yolanda SSMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sosiolinguistik. Halo, saya Dinda Dara Coer dengan NPM 202321500407 dari kelas R4D. Di sini saya akan mempresentasikan materi sosiolinguistik yaitu campur kode. Selamat menyaksikannya teman-teman. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu campur kode. Campur kode adalah fenomena kebahasaan yang terjadi ketika seseorang yang menguasai dua bahasa atau lebih dengan menyisipkan unsur bahasa lain ke dalam tuturan utamanya tanpa adanya perubahan situasi atau konteks pembicaraan. Menurut Hudson, tahun 1996, halaman 53, perubahan ini tidak berkaitan dengan pergantian topik, tempat, atau lawan bicara, melainkan lebih ke faktor-faktor linguistik atau kebahasaan yang mendorong penutur untuk melibatkan unsur bahasa lain. Misalnya, seseorang bisa saja menyisipkan kata, frasa, atau glosa dari bahasa asing di tengah-tengah kalimat berbahasa Indonesia, karena merasa bahwa ungkapan dalam bahasa tersebut lebih tepat, lebih ekspresif, atau lebih mudah diucapkan dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, campur kode bukanlah hasil dari penyesuaian terhadap situasi, melainkan muncul karena alasan internal bahasa, seperti kebiasaan, keterbatasan kosakata, keinginan untuk menunjukkan identitas sosial, atau untuk mencapai efek tertentu dalam komunikasi. Baik, yang selanjutnya itu ada ciri-ciri campur kode, yaitu menggambarkan karakteristik penting dalam fenomena pencampuran bahasa atau penutur dwi bahasawan. Yang pertama itu adanya aspek ketergantungan, menunjukkan bahwa campur kode tidak terjadi secara acak, melainkan sebagai bentuk interaksi antara peran dan fungsi masing-masing bahasa yang digunakan. Dalam hal ini, bahasa yang disisipkan hadir karena adanya kebutuhan komunikasi tertentu dan pemilihannya dipengaruhi oleh peran sosial penutur serta tujuan komunikatif yang ingin dicapai. Dan yang kedua, unsur bahasa yang disisipkan, baik berupa kata, frasa, atau bentuk lainnya, tidak lagi berdiri sendiri sebagai elemen asing. Sebaliknya, unsur tersebut telah menyatu secara fungsional dalam struktur kalimat bahasa utama. Misalnya, saat seseorang berkata, "Aku harus meeting sebentar lagi." Kata meeting dalam konteks tersebut tidak dianggap sebagai kata asing, melainkan sudah melebur dan berfungsi seperti kata dalam bahasa Indonesia. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, ada batas tataran campur kode, yaitu umumnya tidak melampaui tingkat kalimat. Artinya, penyisipan bahasa lain biasanya terbatas pada satuan kecil seperti kata, frasa, atau bentuk kata ulang, bukan berupa kalimat utuh. Hal ini membedakan campur kode dari alih kode, yang seringkali melibatkan perubahan antar kalimat atau antar wacana secara utuh. Dan yang terakhir ada campur kode juga sering mencerminkan identitas sosial penuturnya. Pilihan untuk mencampur bahasa tertentu dapat merefleksikan latar belakang pendidikan, profesi, status sosial, atau komunitas tertentu yang mereka ikuti. Misalnya, penggunaan bahasa Inggris dalam percakapan sehari-hari oleh kalangan profesional atau kaum urban bisa menjadi simbol modernitas, prestise, atau keterkaitan dengan budaya global. Jadi, campur kode bukan hanya soal bahasa, tetapi juga syarat dengan makna sosial dan budaya. Baik, yang selanjutnya ini ada jenis-jenis campur kode. Jenis-jenis campur kode dapat dikategorikan menjadi 3 bentuk utama, yaitu campur bahasa, campur ragam, dan campur tingkat tutur. Masing-masing memiliki ciri khas dan konteks penggunaannya yang berbeda, tergantung pada situasi komunikasi dan latar belakang penutur. Yang pertama, itu ada campur bahasa. Terjadi ketika seseorang menyisipkan unsur dari satu bahasa ke dalam bahasa lain dalam satu tuturan.
Misalnya, seorang penutur bahasa Indonesia menyisipkan kata atau frasa dari bahasa Inggris seperti dalam kalimat tugas ini harus disubmit besok pagi. Dalam hal ini, unsur bahasa asing atau dalam contoh ini bahasa Inggris digunakan secara spontan dan menyatu dengan bahasa utama tanpa mengganti keseluruhan struktur kalimat. Campur bahasa sering ditemukan pada dwi bahasawan atau komunitas masyarakat yang terbiasa menggunakan dua bahasa atau lebih. Dan yang kedua itu ada campur ragam. Campur ragam ini mengacu pada penggunaan dua atau lebih ragam bahasa dalam satu situasi komunikasi. Ragam bahasa bisa berbeda berdasarkan situasi formal atau informal, ragam ilmiah atau non-ilmiah, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam sebuah pidato resmi, seseorang mungkin menyisipkan gaya bahasa sehari-hari untuk menarik perhatian para audiens atau untuk memperkuat kesan emosional. Fenomena ini menunjukkan dengan adanya pencampuran antara ragam baku, dan tidak baku dalam satu konteks yang sama. Dan yang ketiga ini ada campur tingkat tutur. Terjadi ketika penutur mencampurkan tingkat tutur yang berbeda dalam satu tuturan. Hal ini sering ditemukan dalam bahasa-bahasa yang memiliki sistem tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa atau bahasa Sunda yang mengenal tingkatan ngoko, krama, dan krama inggil. Seorang penutur bisa saja mencampurkan ngoko dan krama dalam satu kalimat. Misalnya, karena sedang berbicara dengan teman sebaya namun membicarakan pihak yang lebih tua. Campur tingkat tutur biasanya dipengaruhi oleh hubungan sosial antar penutur, rasa hormat, atau kedekatan emosional. Dengan demikian, ketiga jenis campur kode tersebut menunjukkan bahwa pencampuran bahasa tidak hanya terjadi antar bahasa, tetapi juga bisa terjadi antar variasi dalam satu bahasa dan mencerminkan kompleksitas pilihan bahasa dalam interaksi sosial. Baik, yang selanjutnya ini ada fungsi campur kode. Fungsi campur kode ini mencerminkan berbagai tujuan komunikasi yang ingin dicapai oleh penutur dalam interaksi verbal. Salah satu fungsinya adalah untuk menjelaskan sesuatu yang rumit diungkapkan. Dalam beberapa situasi, penutur merasa lebih mudah menyampaikan konsep tertentu menggunakan istilah dari bahasa lain, khususnya jika istilah tersebut tidak memiliki padanan yang tepat dalam bahasa utama atau jika istilah tersebut sudah lebih umum dipahami dalam bentuk aslinya. Misalnya, kata seperti deadline, update, atau strategi sering digunakan karena dianggap lebih ringkas dan langsung dibandingkan terjemahan Indonesianya. Dan yang selanjutnya ini adalah sekedar melucu. Campur kode dalam konteks ini digunakan untuk menciptakan efek humor atau kelucuan dalam percakapan. Dengan penutur mungkin mencampurkan bahasa asing atau ragam bahasa tertentu secara tidak biasa atau berlebihan untuk menimbulkan tawa atau mencairkan suasana. Misalnya, penggunaan istilah bahasa Inggris dengan logat lokal atau mencampurkan kata-kata yang tidak lazim dalam konteks tertentu dapat membuat tuturan terdengar jenaka dan menghibur. Campur kode juga berfungsi sebagai sarana menunjukkan gengsi atau prestise sosial. Dalam masyarakat tertentu, penggunaan bahasa asing seperti Inggris, Jepang, atau bahkan bahasa daerah tertentu dianggap mencerminkan status sosial yang lebih tinggi, pendidikan yang baik, atau keterkaitan dengan budaya modern. Oleh karena itu, penutur sengaja mencampurkan bahasa tersebut untuk menunjukkan identitas sosial mereka, seperti dalam kalimat, aku habis lunch di rooftop resto, so classy, yang memadukan kata-kata yang dianggap bergengsi. Dan yang terakhir ini ada campur kode bisa digunakan bersikap sopan santun. Dalam konteks ini, penutur memilih bahasa atau ragam tertentu untuk menunjukkan rasa hormat, menjaga etika, atau menghindari kesan kasar. Misalnya, dalam bahasa Jawa, yaitu mencampurkan krama halus dalam percakapan sehari-hari, bisa menjadi bentuk penghormatan terhadap lawan bicara yang lebih tua.
Penggunaan campur kode seperti ini membantu menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis dan penuh rasa hormat. Dengan demikian, fungsi campur kode tidak hanya sekedar kebiasaan berbahasa, melainkan juga strategi komunikasi yang mencerminkan tujuan, identitas, dan nilai-nilai sosial penutur. Baik, yang selanjutnya ini ada contoh peristiwa campur kode. Selamat menyaksikan! Nanti malam kita jadi nonton konsernya Rosa kan? Of course, tiketnya udah aku beli dari last week. Nice, aku juga udah siapin outfit nih yang match banget sama vibes konsernya. Same here, pokoknya kita harus all out malam ini biar memorable banget. Oke. Baik, dari contoh video peristiwa tersebut, saya akan menganalisis, yaitu ada campur kode luar, yaitu ada kata of course, berarti tentu saja, last week berarti minggu lalu, nice berarti bagus atau keren, outfit berarti pakaian, match banget berarti cocok banget, vibes berarti suasana atau nuansa, same here berarti sama dong, dan memorable banget berarti berkesan banget. Semua kata di atas merupakan bentuk interferensi leksikal dari bahasa Inggris yang sering digunakan Gen milenial dan Gen Z. Dan selanjutnya ini ada campur kode dalam, yaitu ada kata udah dari sudah, banget dari sangat, pokoknya ungkapan informal untuk menekankan suatu hal. Campur kode dalam dialog terjadi pada tingkat kata dan frasa, bukan kalimat penuh, yaitu ada tingkat kata, ada kata nice, outfit, vibes. Tingkat frasanya itu ada match banget, last week, dan memorable banget. Baik, yang terakhir itu ada faktor penyebab. Campur kode terjadi karena beberapa faktor, yaitu kebiasaan sehari-hari yang mana sering terpapar bahasa Inggris melalui media sosial, film, dan lagu. Selain itu juga karena latar belakang pendidikan, pengaruh budaya, yang menjadikan bahasa Inggris terdengar lebih keren dan gaul. Baik, terima kasih kepada Ibu Yolanda dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.